Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Nasruddin Girika. Baik, kali ini kita akan membahas latihan soal bahasa Indonesia. Langsung saja, nggak berlama-lama. Baik, soal pertama ini kaitannya dengan gagasan utama. Gagasan utama paragraf tersebut adalah, kita lihat yang A ya, ruang perpustakaan. Apakah di sini banyak membahas tentang ruang perpustakaan? Kita baca, apabila kita masuk ke ruangan perpustakaan ini, kesan pertama yang terasa ialah bersih, teratur. Kalimat kedua, baik pengaturan buku maupun dekorasi ruangannya, semuanya tentu merupakan salah satu unsur mengapa perpustakaan sekolah ini menjadi juara pertama dan ditetapkan sebagai perpustakaan teladan. Kalau yang A kurang tepat, yang B dekorasi buku juga kurang tepat karena hanya di paragraf 2. Yang C dekorasi ruangan juga kurang tepat ya. Jadi nomor ini jawabannya D, perpustakaan teladan. Diambil dari kalimat terakhir. Semua ini tentu, nah ini simpulannya, perpustakaan teladan. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu tentang kesamaan informasi kedua teks tersebut. Ini kaitannya dengan pernyataan yang sesuai dengan teks. Kita lihat kutipan berita 1. Ini tentang kemarahan rakyat bisa meledak seandainya hasil kerja tim pengawas penanganan lumpur lapindo DPR direkomendasi. Nah, ini tentang lapindo ya, maksudnya lapindo. Yang kedua, masyarakat korban lapindo membutuhkan tindakan nyata untuk mengatasi penderitaan mereka. Karena mereka kehilangan segalanya, hak hidup, tenang, dan rutinitas kehidupan jadi terkoyak. Perlu penanganan secara bersama baik pemerintah daerah dan pusat dan elemen masyarakat demi kemanusiaan. Teks 2 di sini kaitannya dengan penanganan ya. Kemudian teks 1 ini juga tentang perlindungan kepada korban lapindo. Jadi jawaban soal nomor 2 ini yaitu A, perlindungan dan penanganan korban lumpur lapindo. Kita lanjut. Penulis pada tajuk tersebut berpihak kepada, nah soal ini kaitannya dengan keberpihakan penulis ya, dari bacaan yang paling atas. Kita lihat ini tentang siapa ya. Soeharto meninggal 27 Januari lalu. Suasana masih diwarnai rasa duka dan layak masyarakat ikut menyampaikan duka cita. Namun di pihak lain ada juga yang menyampaikan pernyataan dan peringatan agar persoalan hukum presiden kedua RI itu segera diselesaikan. Nah, dari sini kita bisa melihat penulis memihak pada presiden kedua RI. Ini berarti presiden kedua RI yaitu Soeharto. Jadi soal ini jawabannya ialah A, penulis memihak pada Soeharto. Kemudian soal di atasnya, gagasan utama kutipan tajuk tersebut adalah gagasan utama ya. Jadi gagasan dari teks keseluruhan atau gagasan yang inti, idenya ya. Yang A coba, kematian Soeharto menimbulkan pertentangan pendapat. Apakah demikian? Ada nggak dibacaan? Pertentangan pendapat tidak ada ya, jadi bukan gagasan utama. Kemudian yang B, usul sikap bijak menyikapi masalah yang muncul terkait dengan mantan presiden kedua RI. Nah, berarti ada usulan. Ini bisa dilihat dari paragraf ketiga ya. Coba, kita pun ragu, tidaklah terlalu pagi kita minta perhatian atas persoalan tersebut. Sementara tanah masih belum juga kering, usai pemakaman,
Paling tidak sesuai dengan tugasnya, pemerintah harus segera menyikapi pertentangan yang timbul untuk dijadikan pegangan semua pihak. Nah, ini kan sifatnya usulan ya, tentang kebijakan menyelesaikan masalah mantan presiden kedua RI. Jadi yang betul jawabannya B. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini kaitannya dengan amanat. Apa itu amanat? Amanat itu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, baik. Ini kutipan dari cerpen ya. Kita baca sebentar. Tidaklah kau sadari bahwa kau mendurhakai Yati. Katanya tiba-tiba setelah kami, kau dan dia diam lama sekali. Mukanya masih merah seperti tadi. Tidak, jawabku tenang. Aku tak tahu kenapa ibu dulu punya anak aku. Itu satu kebetulan, katanya menenangkan. Kalau boleh aku memilih, aku tidak ingin terlahir di bumi ini, kataku sedikit kesal. Itu sebabnya kau bikin aturan sendiri sedangkan lainnya tidak, tanyanya penuh selidik. Nah, amanat ini tentang apa tuh bacanya? Ini tentang seorang anak yang menyesal ya, menyesal kenapa ibuku tuh seperti itu gitu. Nah, tandanya apa? Kalau aku boleh memilih, aku tidak ingin terlahir di bumi. Nah, ini kan berarti menyesali hal yang terjadi. Kita tidak boleh seperti ini ya. Jadi amanatnya jelas, jangan menyesali hal yang sudah terjadi. Paham ya? Paham insyaallah. Baik, soal selanjutnya kita bahas. Nah, ini soalnya tentang watak tokoh ataupun juga bisa disebut dengan penokohan ya, karakter tokoh. Di sini yang diminta watak tokoh Budi pada kutipan novel tersebut. Budi, ingat fokusnya pada Budi. Kita baca. Sejurus lamanya timbul pikiran dan berkata ia dalam hati, baiklah, kemalangan ini kuserahkan saja padanya. Budi menyapu air mata adiknya sambil berkata, diamlah Gus, jangan menangis. Ini aku bawakan nasi sebungkus. Agus menerima bungkusan lalu makanlah dalam gelap gulita itu. Budi pun termenung dalam kegelapan malam. Nah, kata kunci jawaban dari soal ini itu diambil dari kalimat kedua. Budi menyapu air mata adiknya sambil berkata, diamlah Gus, jangan menangis. Ini aku bawakan nasi. Nah, membawakan nasi kepada adiknya itu sifat pemalu? Bukan ya. Sifat peramah? Masa ngasih nasi ramah? Tidak juga ya. Penyayang. Nah, penyayang tepat ya, karena mengasihi adiknya diberi nasi. Jadi ya sangat sayang kepada adiknya. Baik, paham ya jawabannya? Soal ini jawabannya C. Kita lanjut. Soal yang berkaitan dengan huruf kapital, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital biasanya itu dipakai atau digunakan pertama itu pada saat awal kalimat. Nah, awal kalimat itu menggunakan huruf kapital. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf kapital juga dipakai untuk nama orang. Nah, nama orang. Yang ketiga, huruf kapital juga digunakan untuk nama tempat ya, nama tempat. Kemudian huruf kapital juga digunakan untuk gelar. Baik, langsung saja kita lihat yang A coba ya. Kedatangan tim sepak bola. Nah, yang A, sepak. Sepak ditulis dengan huruf besar. Kurang tepat ya. Jadi sepak itu nulisnya huruf kecil. Di soal sudah benar. Nah, misalkan kita udah ketemu sepak kok jawabannya salah, berarti kita otomatis tidak memilih pilihan A.
Terus yang B coba ya. Bola. Nah, bola kok ditulis dengan besar? Itu juga salah. Karena di sini letaknya tidak di awal kalimat. Jadi bola itu tulisannya B-nya hurufnya kecil. Itu sudah betul. Otomatis B jangan dipilih karena salah. Sekarang yang C, kedatangan tim sepak bola Inggris. Kedatangan tim. Nah, tim itu kalau di awal kalimat ditulis T-nya dengan besar. Tapi di sini itu bukan di awal kalimat, melainkan tim letaknya pada kata kedua. Jadi tim tulisannya huruf kecil. C juga salah. A, B, C salah. Otomatis jawabannya D. Kita buktikan ya. Ke Jakarta. Nah, tadi saya katakan nama tempat itu ditulis dengan huruf besar. Jakarta kan nama kota. Nah, nama kota itu ditulis dengan besar. Jakarta. Ya, nama kota harus besar. Jakarta D besar, betul. Kemudian tragedi bom di JW Marriott. Nah, ini kan nama hotel. Nama hotel harus ditulis huruf besar, huruf kapital. Kemudian bawahnya bola. Nah, di soal pecinta bola itu kan B-nya ditulis besar. Itu salah. Maka dibenarkan menjadi bola, huruf kecil B-nya ya. Karena apa? Terletak bukan di awal kalimat. Terus yang terakhir air, perbaikannya air. Air kalau di soal itu tulisannya A-nya besar atau A-nya kapital. Harusnya A-nya itu kecil yang benar ya, karena bukan di awal kalimat. Paham ya? Jadi soal ini jawabannya D. Baik, kita lanjutkan. Nah, soal ini kaitannya dengan majas. Larik bermajas untuk melengkapi puisi tersebut adalah. Nah, itu kan ada bagian yang rumpang ya. Kalimat kedua, puisi kalimat kedua. Angin yang nakal. Nah, angin yang nakal. Nah, itu maknanya kan makna konotasi, bukan makna sebenarnya. Angin yang nakal ini dikatakan majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Majas personifikasi itu bukan orang, tapi dianggap seperti orang. Angin kan bukan orang. Nah, yang nakal kan biasanya orang. Jadi angin yang nakal itu majas personifikasi, dianggap angin itu seperti orang. Kemudian yang rumpang, kalau ya rumpang itu ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya atau sesudahnya ya. Kalau kalimat pertama ini kan maknanya konotasi. Jadi yang kedua nanti juga konotasi. Kita pilih A, B, C, D. Menyambut rambut ikalmu. Nah, ini juga majas personifikasi. Bisa jadi ya jawabannya ini ya. Yang B, asinnya air laut. Ini enggak bermajas sama sekali, karena makna sebenarnya juga seperti ini. Yang C, pasir putih di pantai. Ini juga enggak ada majasnya. Yang D, mentari merah merona. Nah, ini juga makna sebenarnya ya, mentari merah merona. Jadi yang kaitannya dengan majas ini jawabannya A, menyambut rambut ikalmu. Kita lanjutkan soalnya. Ini kaitannya dengan kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu apa? Kalimat yang dihilangkan, kalimat yang kosong. Jadi jawabannya itu ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya. Kita baca. Kemarilah, jangan takut. Aku hanya ingin dekat dengan kamu. Kamu mau ini? Ambillah, tidak usah takut. Ini rasanya enak, sungguh. Tapi aku tidak boleh menerima sesuatu dari orang lain yang belum aku kenal. Bla 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 bla.
Kakakku, kakakmu memang benar. Itu agar kamu berhati-hati. Ambil saja, tidak apa-apa. Kamu lapar kan? Ya sudah, 2 hari ini aku belum makan nasi. Terima kasih. Nah, berarti kakakku itu jawaban dari pertanyaan. Misalkan kita tanyanya begini, mengapa begitu? Jawabannya kakakku. Masuk gak? Masuk gak? Gak masuk kan? Ya gak masuk ya. A otomatis salah. Kemudian ada yang melarangmu, kakakku. Kalau pertanyaan ada yang melarangmu, jawabannya ada atau tidak. Berarti B juga tidak masuk. Ini, siapa yang melarangmu? Kakakku. Nah, siapa? Pasti jawabannya orang. Otomatis jawabannya C, tepat. Oke, kita lanjut soal pernyataannya. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut. Apa ini pernyataan? Kita baca. Hingga sekarang kanker masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Menurut data WHO, tingkat kematian akibat kanker akan terus meningkat. Bahkan lebih lanjut diprediksi pada tahun 2030 tingkat kematian akibat kanker di seluruh dunia akan mencapai 12 juta jiwa. Nah, ini intinya apa toh intinya? Ya. Yang A coba. Kanker menjadi penyebab utama kematian manusia. Apakah seperti itu? Bukan ya. Di sini dikatakan kanker masih menjadi salah satu penyebab. Jadi salah satu, bukan penyebab utama ya. A keliru. Yang B, tingkat kematian akibat kanker setiap tahunnya terus bertambah. Apakah seperti itu? Kita lihat. WHO, tingkat kematian akibat kanker akan terus meningkat. WHO itu Organisasi Kesehatan Dunia. Betul ya, meningkat sama bertambah itu kan sama artinya ya. Jadi ada di bacaan yang B. Kalau udah ketemu jawaban B, tinggalkan pilihan C dan D untuk menyingkat waktu. Kita lanjutkan. Urutan kalimat tersebut yang tepat untuk laporan adalah. Nah, ini untuk menyusun kalimat ya. Kita baca sebentar. Diawali dari angka 1 atau angka 3 ya. Coba dimulai dari angka 1 dulu. Kelompok kami bertugas mengamati kantin. Ini tiba-tiba kok sudah bertugas ya. Saya rasa kurang tepat kalau milih 1. Yang ada angka 1-nya di awal angka 1 langsung dicorek, disalahkan. Berarti pilihannya tinggal 2, antara C atau D. Diawali angka 3 coba. Pagi-pagi kami ditugasi guru bahasa Indonesia untuk melakukan pengamatan lingkungan sekolah. Nah, pengamatan lingkungan sekolah. Berarti kalimat selanjutnya nanti ada kaitannya dengan pengamatan ini ya. Oh, sama-sama 1 ternyata. Kelompok kami bertugas mengamati kantin. Nah, kantin ya, mengamati kantin. Kalimat selanjutnya harus ada kaitannya dengan kantin. Yang mana yang ada kantinnya setelah angka 1? 2 nggak ada, 3 sudah, 4 nggak ada, 5 nggak ada. Nah, 6 ada. Dalam kantin itu kami mengidentifikasi sejumlah makanan yang siap dijual. Nah, nomor 6 ini ada kaitan dengan makanan. Berarti kalimat selanjutnya nanti ada hubungannya dengan makanan ya. 4 nggak ada, 5 nggak ada, 3 dan 1 sudah. Nah, 2 di antara makanan itu adalah bakso, bubur, dan berbagai makanan goreng. Nah, ada hubungannya ya, berarti 2. Kemudian nomor 5 ya.
Hasil identifikasi tersebut kami presentasikan di depan kelompok lain. 4. Setelah itu baru kesannya. Sungguh pelajaran yang menyenangkan hari itu. Baik, jawabannya berarti C. Nah, demikian tadi ya pembahasan soal bahasa Indonesia. Mudah bukan? Alhamdulillah mudah ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum.